kue coklat. Siapa yang suka berbagi kue coklat? Ada yang bawa kue coklat nggak? Pernah? Padlan. Bawa kue apa, Padlan? Kue bolu rasa coklat. Dibagiin sama teman-temannya? Iya. Kak, apa kaitan pelajaran kue ini sama materi kita ya? Kita lihat lagi ya. Sekarang, nih, ini juga contoh memberi makan kepada teman ya. Berbagi kue. Lanjut lagi. Nah, ini ada satu kue ya. Kuenya contohnya ini kue ulang tahun misalkan. Kue ulang tahun kalau kita mau bagi-bagi sama teman itu dipotong nggak? Dipotong. Misalkan potongan pertama kita bagi ke ayah. Terus potongan kedua diberi ke ibu. Nah, ini ibu yang punya kue dibagikan ke ayah dan anaknya. Benar nggak? Benar nggak? Kita lanjut lagi ya. Berapa lagi ya sekarang? Nah, apa kaitan gambar kue tadi sama materi pecahan kita kali ini? Apa coba? Ada yang tahu nggak? Apa? Mai, apa Mai kaitannya Mai? Hah? Tahu nggak? Kita lihat ya. Kita lanjut. Pecahan. Coba kakak minta kamu Ardian ya. Ardian tolong bacakan apa itu pecahan. Dan menyatakan bagian dari tadi contohnya kue ya. Kuenya satu. Menyatakan bagian-bagian dari pecahan. Bagiannya itu yang mana Kak? Bagiannya itu yang dipotong. Benar nggak? Betul. Misalkan ayahnya mendapat bagian dari kue tersebut. Itu adalah contoh bagian atau pecahan dari kue ya. Kalau gambarnya. Sekarang kita lihat. Kalau tadi tentang kue, sekarang tentang bagian-bagian dari pecahan. Nah, pecahan itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan pembilang dan ada yang disebut dengan penyebut. Ayo, baca saya itu. Nah, yang dibilang pembilang adalah angka yang di atas. Angka yang di atas berapa coba angkanya? 1. Penyebutnya 2. Udah tahu bagian-bagian pecahan? Ada berapa? 2. Ada pembilang dan penyebut. Kita lanjut lagi kalau udah tahu. Nah, sekarang kita belajar tentang pecahan mengenai membandingkan pecahan. Kakak suruh lagi. Iya, baca dia. Ya, kita lihat nanti ya bagaimana sikap membandingkan pecahan itu. Tapi kita lanjut dulu ke berikutnya. Nah, ya, pecahan membandingkan pecahan itu ada 3 simbol. Coba apa simbol yang paling kanan, apa namanya?
dinamakan 1/4? Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Amai. Apa Mai? Yang pertama itu apa Mai? Kenapa dia dibilang 1/4? Ada hasilannya apa Mai? Yang dihasil ada berapa Mai? Ya, ada berapa bagian? Ya, berarti yang dihitung yaitu yang dihasil. Jadi 1/4. Lagi yang kedua. Baik, yang kedua Padlan. Apa Padlan? Apa? Yang 2/4. Ya, yang 4-nya seluruh bagi ya. Yang terakhir juga yang hasil 3 dan keseluruhannya 4 bagi. Jadi disebut 3/4. Nah, ini juga contohnya ada 2, 6 dan 5. Hanya paham ya. Nah, ini 5 ini berkaitan nih sama ada 6 kalian diisi ada 5. Nah, yang terus kedua ada 4. Jadi 6 dan 4/6. Nah, ini juga kue yang kata-kata tadi. Ini kue ulang tahun contohnya. Gambar yang di kiri itu 1/4 karena ada berapa bulan? Yang kedua ada yang setengah, 2 dan 1/4. Ini juga lagi gambarnya ada 7/10 dan 3/10. Yang diisi ada 7 dan 3. Nah, ini simbolnya tadi. Nanti kita cari ya bagaimana cara membandingkan. Nah, ini contohnya 2/7 lebih kecil daripada 4/10. 2/3 lebih besar dari 1/3 dan 1/2 sama dengan 2/4. Kita lihat lagi. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan videonya tentang membandingkan pecahan. Untuk itu kita harus memahami terlebih dahulu simbol membandingkan pecahan. Yang pertama adalah lebih simbol. Ya, simbolnya adalah seperti ini. Kita perhatikan untuk lebih mudah mengingatnya. Kita tarik sebuah garis. Oh, ini membentuk seperti ini, maka besar. Jadi ini simbol untuk lebih besar. Kemudian ada simbol seperti ini. Sama, kita tarik sebuah garis. Ini sama seperti kecil. Untuk lebih kecil. Ini perbedaannya. Kalau diperhatikan, seperti ini adalah besar dan ini adalah kecil. Terakhir ada simbol sama dengan. Nah, berarti dia tidak lebih besar juga tidak lebih kecil, sama dengan. Nilainya setara. Oke, yang pertama kita membandingkan pecahan mana yang sama. Manakah pecahan yang lebih besar 3/4 atau 2/4? Pertama, kita bisa mengambil cara dengan menggunakan gambar. Misal kita ambil sebuah lingkaran, lalu kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Karena ingat dia berapa jemput? 4. Berarti ada 4 bagian. 4
banyaknya. Maka 3 diwarnai kemudian jadi 3/4. 3 diwarnai dari 4 bagian. Lalu kedua ada 2/4. 2/4 pun sama, karena pembilangnya 2, maka kita warnai sebanyak 2 bagian. Maka hasilnya menjadi 2/4. Kemudian kita bisa simpulkan manakah yang lebih besar. Sebelah kiri yang memiliki bagian berwarna lebih luas. Lebih luas bisa kita artikan sebagai lebih besar. Maka 3/4 lebih besar daripada 2/4. Kedua, bisa kita gunakan dengan garis bilangan. Pertama, kita buatlah garis bilangan dari 0 sampai 4/4. Dan ini jaraknya harus sama, antara 0 sampai 1/4, 1/4 sampai 2/4, lanjut 0, 1, 2, 3, 4. Kita bisa lihat yang sebelah kanan, paling kanan, yang dibanding paling kiri. Nah, sebelah kanan itu artinya bilangannya lebih luas, lebih besar dibanding sebelah kiri, karena sebelah kiri mendekati angka 0, nilainya lebih kecil. Maka pecahan sebelah kanan lebih besar. 2/4 lebih kecil dari 3/4, atau kalau tadi katanya lebih besar, maka 3/4 lebih besar daripada 2/4. Dapat kita tulis seperti ini. 3/4 lebih besar daripada 2/4. Cara ketiga, kita bisa melihat dengan pembilang. Jadi jika bagian sama, syaratnya kita cukup membuktikan pembilangnya saja. Syaratnya lagi, jika penyebut sama, cukup membandingkan pembilang. Sederhananya, jika yang bawah sama, maka kita cukup membandingkan yang atas saja. Kita bisa melihat simbolnya seperti ini. 3/4. 3 adalah pembilang dan 4 adalah. Maka bisa kita lihat 3/4 dan 2/4 sama-sama memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Cukup kita bandingkan atas dan pembilang. Itu 3 Dari pembilang ya. maka 3 lebih besar daripada 2. Hasilnya 3/4 lebih besar daripada 2/4. Bahwa apabila ada 2 pecahan yang penyebutnya sama, maka yang lebih besar adalah yang pembilangnya lebih besar. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar matematika lagi ya, yaitu membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Di video sebelumnya kita sudah belajar bersama bahwa pecahan disimbolkan dengan A. A adalah pembilang, D adalah penyebut. Pembilang adalah bilangan berganti atau bilangan yang di atas garis. Penyebutan adalah bilangan pembaci atau di bawah garis. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Contoh pecahan dengan penyebut sama seperti 1/3, jika adalah penyebutnya, dan 2/3, penyebutnya adalah 3. Amati gambar di samping. Bandingkan daerah hasil antara kedua pecahan tersebut. Biar dia reaksi. Daerah hasil mana yang lebih besar? Dari pecahan di samping dapat dilihat daerah hasil 1/3 lebih kecil dari daerah hasil 2/3. Maka 1/3 kurang dari 2/3, atau dapat ditulis sebagai berikut. Contoh pecahan
kita buat lagi peta. Punya Aaron, ya punya Aaron tadi ada satu. Berarti punya Aaron cuma satu. Punya Adrian. Punya Adrian ada berapa? Ada 2. Berarti yang digarisnya ada 2. Cara melihat perbandingannya, kita lihat pembilang, oke? Pembilang ini angka yang ada di atas. Yang mana yang lebih besar, punya Aaron atau punya Adrian? Punya Adrian. Ini punya Aaron. Ini punya Adrian. Berarti punya Aaron ini lebih kecil daripada punya Adrian. Diberi lama lebih kecil. Paham? Sampai sini sudah paham? Sekarang kita bandingkan juga punya Adrian dan Pak Esa, ya. Punya Adrian 2/4, punya Pak Esa 1/4. Sama, kita buat kotak juga. Nih, ini punya Adrian. 2. Ini punya Pak Esa. Punya Adrian 2/4. Punya Pak Esa 1/4. Kata apa tadi? Lihat yang mana yang lebih besar? Punya siapa? Punya siapa? Punya siapa? Adrian. Jadi punya Adrian 2/4 tadi lebih besar daripada punya Faesa, ya. Ini jangan keliru dengan simbol ini. Kalau misalkan kayak gini itu lebih besar dan kayak gini ini lebih kecil, ya. Tambah garis saja. Nah, ini B, ini K. Sudah paham belum? Sekarang kakak minta 1 orang untuk mengisi jawaban kakak. 3. Ayo, siapa yang mau jawab? Masya atau nomor 1. Nomor 2, Kak. Benar kan? Tepuk tangan. Langsung dapat hadiahnya. Sekarang nomor 2. Amai. Ayo, Mai.
Berapa jadi? Ini yang diambil langsung dalam kali 5 Kalau masih bingung yang sama dengan nanti kakak jelasin.5
baru.